Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi teman-temanku. Kembali lagi bersama saya, Nursia. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang adab, yang dimana tujuan dalam mempelajari materi kali ini ialah untuk mencegah manusia melakukan perbuatan keji dan tercela. Jadi, adab dalam bahasa Arab artinya tata krama dan budi pekerti. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku, cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, ketulusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak. Adab adalah sesuatu yang harus didahulukan daripada ilmu. Apa yang dimaksud dengan adab? Al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun juga perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Mengutip buku adab dan doa sehari-hari untuk Muslim sejati oleh Thorik Aziz Jayana. Kedudukan adab dalam Islam terlebih tinggi dari ilmu. Imam Malik pernah berkata kepada muridnya, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu." Begitu pula yang diperintahkan ulama-ulama sebelumnya. Islam lebih meninggikan dan memuliakan orang-orang yang memiliki adab atau akhlak daripada mereka yang berilmu. Itu juga yang menjadi misi utama kenabian Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah." Hadis riwayat Bukhari. Banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi sia-sia jika tidak memiliki adab atau akhlak dalam dirinya. Ia akan kesulitan menemukan jalan yang semestinya. Karena adab dan akhlaklah yang menjadi pembatas serta memberikan arahan bagaimana menyikapi ilmu tersebut. Jadi, kualitas diri seseorang bukan terlihat dari seberapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi bagaimana akhlaknya dalam memanfaatkan ilmunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mulia akhlaknya." Adab menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan, baik kehidupan sendiri, keluarga, maupun sosial. Dengan adab, seorang muslim yang sejati akan menjadi mulia di hadapan Allah dan Rasul-Nya serta sesama manusia. Tak hanya itu, adab menjadi salah satu amal yang biasa ditanamkan kepada diri sendiri sebagai bekal pahala di akhirat kelak. Disebutkan dalam hadis, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dari timbangan seseorang muslim pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmizi. Beberapa pengertian adab menurut para ahli. Yang pertama, Al-Jurjani. Pendapat pertama dari Al-Jurjani ialah suatu proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan tujuan untuk mencegah pelajar dari membuat atau bentuk-bentuk kesalahan yang diperbuat nantinya. Yang kedua adalah Ibrahim Anis. Ibrahim Anis memberikan pendapat bahwa adab adalah suatu ilmu yang mana objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang ketiga, Sogarda Pobakawatja, yang bagaimana menurut pendapat beliau adab adalah budi pekerti, watak, kesucian, yaitu kelakuan baik yang merupakan akidah dari sikap jiwa yang benar terhadap Khaliknya dan terhadap sesama manusia. Yang keempat, Hamzah Yakub, yang menurut pendapat beliau ialah adab merupakan sebuah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela.
Dan yang kelima adalah Ibnu Miskawi, yang dimana menurut pendapat beliau, adab adalah suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa manusia, yang berbuat dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran atau pertimbangan dalam kegiatan sehari-hari. Adapun adab-adab pergaulan sehari-hari sesuai ajaran Islam, yang pertama adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab terhadap orang tua. Yang ketiga, adab terhadap guru. Yang keempat, adab terhadap sesama manusia. Yang kelima, adab terhadap sesama teman. Yang keenam, adab terhadap masyarakat. Yang ketujuh, adab terhadap saudara. Yang kedelapan, adab berpakaian. Dan yang kesembilan adalah adab bepergian. Pemahaman berhubungan adab memang tidaklah instan, dan semuanya perlu proses. Di samping itu, adab manusia sendiri sebenarnya diprovokasi oleh sejumlah faktor. Yang pertama adalah ajaran agama. Agama, pada dasarnya ialah pondasi dalam kehidupan keseharian maupun bekal hidup ke depannya. Mereka yang mendapatkan edukasi agama yang tepat bakal tahu alangkah pentingnya adab dalam kehidupan. Mereka yang beriman bakal patuh terhadap aturan agama dan ingin takut mengerjakan perbuatan buruk, sampai-sampai lebih gampang menanamkan adab. Bahkan, insan yang patuh terhadap hukum syara, hidupnya bakal lebih tentram, damai, dan bahagia. Yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat merupakan salah satu urusan yang mempengaruhi sikap insan dan nantinya bisa dominan pada adab. Adat istiadat identik dengan sikap yang turun-temurun dan sudah dijaga sejak lama. Oleh sebab itu, urusan ini mempengaruhi kelaziman manusia sehari-hari. Sayangnya, pada jumlah kondisi adat ini tidak cocok dengan hukum maupun doktrin agama. Mereka ingin membenarkan apa yang menurut keterangan dari mereka benar, bukan kebenaran sesungguhnya. Oleh sebab itu, perlu guna memilah masing-masing adat istiadat yang terdapat dalam belajar menjadi insan yang beradab. Yang ketiga adalah nafsu. Nafsu yaitu salah satu hal yang mendorong insan untuk menemukan sesuatu laksana makan, ambisi, hubungan, biologis, sampai kemewahan. Nah, nafsu manusia adalah hal yang sangat sering mencelakakan mereka, terutama andai tidak dikendalikan oleh nurani maupun berpegang teguh pada agama. Untuk membetulkan adab, insan harus senantiasa menjaga nafsu, baik pada jiwanya. Anda pun harus rajin menjalankan perintah dalam agama dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan yang terakhir adalah undang-undang. Undang-undang yakni sebuah aturan dasar dalam kehidupan bernegara. Aturan ini diciptakan sebaik-baiknya barangkali demi kemakmuran rakyatnya. Tidak adanya aturan undang-undang yang mempunyai sifat negatif. Oleh sebab itu, insan beradab pasti akan berperilaku cocok dengan aturan undang-undang. Demikianlah presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila salah itu datangnya dari diri saya pribadi. Dan saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa may yasdurun summas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't